Baik, mari kita bahas. Apa tema kita malam ini? Introspeksi diri. Yang bahasa Buhanafu, pakai bahasa Aceh juga. Introspeksi itu artinya melihat diri ini. Udah betul tidak jalannya atau salah. Karena lawetnya munyomah Umar bin Khattab ada yang betul itu betul. Ada yang salah itu salah. Masa Umar. Tapi masa orangnya Umar ayat ada yang betul yang salah, ada yang salahnya ulang. Masa Umar bin Khattab, masa Rasulullah, masa Utsman, masa Sa'ad bin Abi Waqqas, masa Zubair bin Awam, yang batil tetaplah terlihat batil, yang hak tetap terlihat hak. Tapi hari ini yang batil itu adalah hak, yang hak itu adalah batil. Wala taghurrannakum bil hayatid dunya. Nah, coba dengarkan ayat Allah ini. Wala taghurrannakum bil hayatid dunya, hai hambaku, jangan kau tertipu dengan dunia. Munyo tertipu dengan dunia, mangat becut di kita nyona ilme, nyo dunia, nyo akhirat. Tapi yang beramah kita nyona kemah beritan, yang sulit kita nyo Allah berfirman, wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan kau melihat tipuan yang mereka memakai tipuan dengan agama Allah. Nah, ini yang sulit. Mafhum tak? Allah berfirman wala taghurrannakum mul hayatid dunya. Jangan kau tertipu dengan dunia. Kalau ini mudah, ini kopi, ini teh, ini air putih, mudah. Itu rumah orang kaya, korupsi. Ini rumah orang miskin, tak korupsi, mudah. Tak kadang. Hana pakai ilmu insyaallah deh. Tapi yang sulit ditanya Allah berfirman wala yaghurrannakum billahil ghurur, jangan kau tertipu dengan orang-orang yang memakai baju keulamaan tapi dia penipu. Ayo. Jenggot panjang. Ini hitam. Hafal Quran. Tapi ternyata penipu. Ada enggak orang gitu? Nah lagi mah, nah, lu ulang tengok tu, lu tanya mbak Adon. Ayo introspeksi diri. Perpindahan tahun, jangan sampai terulang lagi. Bahtun publah put meramah mitanya sampai tak buat dosa. Tengok baik-baik. Malamnya mari sama-sama introspeksi diri. Saya mau bertanya, ada orang hafal 30 juz, jenggot panjang, ini hitam. Tapi dia penipu. Ada nggak orang begitu? Ada. Siapa? Abdul Ghaffar. Nah, nanti nih. Nanggonya Tengku Abdul Ghaffar. Menjauh siapa? Nanti nengok nanya. Konron dari ayat. Abang-abang dan tuan hormati. Nanti nengok Tengku Abdul Ghaffar. Urang Aceh ke Tengku Putih. Siapa yang pernah menipu orang Aceh dulu? Ngaji di Madinah, ngaji di Makkah, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal kitab As-Suyuti, hafal kitab Mahalli, hafal Quran 30 juz. Tapi penipu. Namanya Tengku Abdul Ghaffar. Orang Aceh tu Tengku dia di urang Aceh hana mufhum yang penipu kayak pegah laju Tengku dong imu kata yudang gonya penipu imu kabeh. Siapa namanya? Abdul Ghaffar. Urang Aceh pun tiba Tengku Putih. Siapa nama aslinya? Sunnah Horgonye. Ya, kamu faham sejarah kan? Ya. Sona asli. Sunnah Horgonye. 4 kali Belanda turun ke Aceh, ibu-ibu sekalian.
Pasukan pertama Belanda turun ke Aceh membawa hampir 600 pasukan Belanda. Tertembak kaptennya bernama Kohler oleh Tengku Nantasetia, oleh Tengku Panglima Kodim. Belanda mundur ke belakang. Panggil pasukan Belanda. Kamu kata lo lawan orang Aceh. Kirim dong pasukan. Dikirim lagi pasukan sebanyak 1000 orang. Melawan orang Aceh. Hadir anak-anak muda lagi Tengku Umar. Hadir matanya Tengku Cik Ditiro. Melawan Belanda habis-habisan. Mundur Belanda ke belakang. Ya hubungi lom awak Belanda. Hai kamu kata lolomnya yang kedua kali. Kirim dong pasukan. Dikirim 2000 orang. Dikirim pasukan Belanda ke Aceh untuk menghancurkan orang-orang Aceh. Hanjut. Apa kata Tengku Umar? Kalaulah hari ini saya syahid, saya tidak syahid, besok saya minum kopi. Begitulah pandangan Tengku Umar menganggap dunia ini kecil. Munyong singok kan mati, jadi kopi. Munyong mati, habis. Datang Tengku Umar, datang Tengku Muda. Soal yang di lewat pangan pun, calang pun. Tengku Muda Tenom. Nanti aku Tengku Muda Tenom. Nyan rival. Kita yang betul rival pun. Sahabat dengan Tengku Umar juga. Nyo bahasa dia laki mah orang tak nyo bahasa dia. Nyo dua-duanya tokoh yang lebih yang utak lebih canggih itu dua-duanya. Mundur Belanda. Alhasil Belanda mempelajari kiban cara tapuro orang Aceh cukup sulit. Enggak bisa. Kohler mati di tengah jalan. Pasukan kedua mati 1000 orang mundur ke belakang. Alhasil diutuslah senok horgonya. Nyo cerita mah introspeksi di diri. Jangan tulang lagi tahun hari ini. Kita akan masuk tahun baru. Ibu kahli Belanda, hai, kajak kedih ke Madinah, tak jabut Madinah. Jabut Madinah. Dengan jabut dalam Mekah hafal Quran, le hafal Quran tamu Islam pura-pura menyamar nama Abdul Ghaffar, pro kena waceh jadu saja ngedanyo. Munyong tanya je kopi di tengkunya je kopi. Munyong tanya semayang tengkunya semayang. Munyong tanya tengah tamu adat, lagi adat Kanduri Blang, adat Kanduri Laut. Di tengkunya menanci. Alhasil dipelajari kegiatan orang Aceh, dia menyimpulkan, oh mudah sekali cara menghancurkan Aceh. Mudah. Bagaimana caranya? 2. Menghancurkan orang Aceh jangan pakai senjata. Orang Aceh lebih kuat dengan senjata. Itu kata Senok Horgonya yang hafal Quran 30 juz. Jadi maksud lu pegang nama, baik ni patih dia orang yang hafal 30 juznya. Apa salah orang hafal Quran? Enggak. Terus kenapa Teguh salahkan? Saya enggak salahkan Qurannya. Yang salahkan orang hafalnya. Apa kata Senok Horgonya? Hai rakan-rakan lo, nyamuh jak pancu orang Aceh dua apa sagai? Mudah tak? Pertama, kalau pelajari menuntun orang Aceh sangat fanatik pada ulama. Menyamanan poh ulama IPD. Jangan IPD. Karena masanya IPD tengah bergejolak. Pesan Senok Horgonya, cok ulama, cu ulama, poh ulama, gorok lehernya, buang sejauh-jauhnya. Maka Tengku Cik Ditiro wafat syahid. Kubu syahid 8. Ya? Ulamanya sampai di situ dibunuh. Yang kedua, boikot perjalanan kapal di pesisir laut Aceh. Hentikan ekonominya, jangan masuk ekonomi dari luar ke Aceh. Tak, ijak Senok Horgonya. Hai Aceh. Dihidanya obele tapi ke dunia hancur deh. Dunianya neraka.
Pokoknya kita ni harus habis-habis dalam masjid, ja'but, ada ngobut, sumubut, tahajud. Nyan mentang laju. Karena nyan lebih hayu dari dunia. Kaku itu bid ayat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dari segala-galanya. Apa yang terjadi sampai hari ini, PT SAI bukan orang Aceh yang pegang, PT Arum bukan orang Aceh yang pegang, PT pula orang Aceh yang mana? Kenapa? Sejak dulu kita sudah ada ideologi baik ajak kuliah, baik ajak tigulah, baik ajak nyong, hukum ni kafir. Cuma meramah sih dia yang tanya tajak dia kuliah, ajak tigulah, ajak daerah kana, ini meramah sih. Ya. Nah, ini yang sulit. Allah berfirman, wala yaghurrannakum billah. Jangan kau tertipu orang-orang yang menggunakan agama Allah. Dan tanda-tanda ajaran sesat yang hana trade kita nyonyo akan menyaksikan Imam Mahdi akan pro. Pelajaran yang pertama, dan tuan kena dan berita bakdon jamaah dan tuan hormati, gedanya tengok hana halangan akan tamung tahun baru. Bagi tanda jarak waktu semakin dekat. Apa maknanya? Apa iktibarnya? Ayo, tahun depan harus lebih giat lagi beribadah. Yang anak-anak muda lebih giat dong jak sekolah dan jak budaya. Dan kamu gure-gure yang lebih giat untuk berdakwah, memberitahu tentang ajaran yang benar kepada orang-orang yang belum benar. Bahkan benar. Karena seperti Imam Sayuti katakan tadi, hana preble pada contoh 50 tahun tu. Kata Imam Sayuti, umur umat Islam itu tidak lebih dari 1500. Sedangkan posisi kita ni 1445, 55 tahun lagi. Apa yang terjadi? Pertama, Allah angkat dulu kekasih-kekasihnya. Siapa? Ulama. Untuk menuju ke masa Dajjal akan turun, apa yang Allah perbuat? Allah angkat dulu ulama. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa yadhhabul ilmu? Kaifa yadhhabul ilmu? Ya Nabi, cara Allah mengangkat ilmunya kiban cara Nabi? Nabi menjawab, mautul alim, akan wafatnya ulama. Sehingga sahabat tanya ulang, kiban ciri-ciri tabuh masa ketika ulama mulai hanali? Ciri-ciri tandanya kiban ya Rasulullah? Nabi menjawab, fa'aftau fadallu wa adallu. Sayakhruju qaumin fi akhir zaman. Tanda ulama tengok hanali bak tabuh masa, sayakhruju qaumin fi akhir zaman, akan hadir di akhir zaman seorang pemuda, kaum ahdathul asnan, seorang pemuda sufahaul ahlam, pikirannya bodoh, yaqra'unal Quran, mereka menghafal Quran, mereka membuka tafsir, mereka membaca Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi Quran hanya pada tenggorokan mereka, tapi tidak pada hati mereka. Apa kata Rasulullah? Yang murukuddin kama yamurkus sahmu minar ramiyah. Ketika banyak umatku baca Quran, ketika banyak umatku menghafal Quran, tapi iman mereka tidak lagi di dalam hati, sudah terlepas seperti anak panah yang lepas dari busurnya. So udahnya Rasulullah. Ya, lo ulang tengok tu. Tanda ulama hanali, tanda ilmu hanali, ulama kamu mulai diangkat. Tanda ulama kamu mulai hanali, Rasulullah sebut tadi gimana? Akan hadir ulama-ulama bodoh. Ya? Kehadir ya? Oh, kandutan bahkan Kanada ya ya. Ya? Lalu Nabi menyebutkan fa'aftau fadallu wa adallu. Nanti kau akan lihat di suatu masa tanda ulama sudah mulai tiada.
akan hadir ulama bodoh di ulamanya jak hina ulama deh, di ulama yangnya jak hina ulamanya. Ulamanya pegah ulama je sesat, ulamanya pegah ulamanya sesat. Ulamanya pegah hadis hanjir jak bu ulamanya, ulamanya jak pegah ulamanya be jak but ba ulamanya sesat. Kailah hadir fenomena lagi kan dia aja. Karena berarti tanda ulama kamulai halali. Tanda yang kedua, ulama kamulai halali, umat kalagi mati lampu hanjuk jakli. Mufhum umat mati lampu. Contoh drone umat lagi tagun mesti lagi drone posisi di dapur. Tengah pun pegat pun di dapur pun tengah masak buhum terserah mati lampu. Tua me HP, tua me santai hawana ya. Tak ada ikut takut untuk merompok dengan pintu. Tak maju ke takut kan merompok dengan ngompingan. Tanda ulama yang kedua mulai tak ada lagi. Ulama-ulama itu meninggalkan umatnya mulai mencarut. Mana buktinya? Ayo kita sebutkan bukti. Bukti umat mulai menjawab. Karena ada aja, kalau tak dia aja. Hana pemainnya nyo tuan sampaikan khabar Rasulullah. Menyo habalun baik nepetih. Baik nepetih dan kau ulama. Dan kau ulama dan kau orang mulia. Tapi menyo kalau sampaikan khabar Rasulullah hana nepetih yang bisa terjadi kafir. Ya, hadis kalau sebutkan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ulama bodoh punai itu. Urang hafal Quran tapi akhir pun yang hafal Quran iman hana dalam hati. Siapa yang bilang itu? Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nombor hadis 1505. Nah, lu hafal itu hadis. Nak buka nomor hadis. Ya? Yang kedua, tanda ulama hanale bukti ni umat kamulai mensyawab. Kitanya kan punya tip-tip tun. Anak min kita nyawa atau anak muda ada nyawa file lebih hafal kalender Masehi atau kalender Hijriah. Mungkin tak buka dan hafal kalender Hijriah. Hijriahnya ampu mak kabeh tu. Nyawa. Nyawa patih habalun nyo kan anak mi don tu. Nawa siap nak tanya dek. Adik lebih tahu kalender Hijriah atau Masehi? Bukti. Netes itu, ceramahnya nejak rumah tu, bawa rumah nak tanya buat anak ni. Coba tes. Januari, Februari, Maret, ya. Coba adik lanjutkan. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, pedih bak Desember. Mantap sekali adik bisa hafal sampai bulan Desember. Dengan netes. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lanjut. Atau baik pakai drone. Drone ni nafai. Alhamdulillah mudah nafai. Nya nafai baik mana aku nafai ni malamnya. Buka dulu HP, buka dulu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Cuma dulu lah, cuma model akhir. Yang tingkat paling ubud tanda ulama kamulai hanale. Punya ulama mulai hanale umat kalage urang jak mati lampu. 4 contoh, bukti contoh paling mangat jak tef bak anak mit kita nyo. 4 yang lebih hafal anak mit kita nyo. Kalender Hijriah atau Masehi. Tente kalender Masehi. Yang truk bak libur-libur sekolah ya hafal. Amak belum biasa bulan Juli libur sekolah. Ya. Ya, ayo. Menyomenan tamong anak don kedih bak dayah. Lagi abu kamu watai didik kamu tamong bak dayah dia 7 tahun. Leun awal beut di Jawa Barat. Karap 7 tahun benjak beut. Lenjak beut barulah almarhum Abu Lun Tuan tanya, kamu mau jadi apa? Mau jadi ahli hukum, pergilah. Mau jadi pejabat, pergi jadi pejabat terus.
Jadi apa lagi? Makanya abang-abang dan tuan urang jakbut Bandung. Tapi le jakbut tanya oleh abuya kamu. Yang paling tuha kamu dan abang dan Taufik. Kamu Taufik mau jadi apa? Saya mau jadi doktor. Berangkatlah doktor sehingga je ke spesialis doktor penyakit dalam. Yang kedua, abang dan tuan Abi Dayat. Jakbut sih. Abi Dayat dino yang pimpin Dayah Darussalam. Tanya, mau jadi apa? Saya mau jadi sarjana hukum. Pergilah sarjana hukum. Di antara anak-anak abuya cuma dia mentang yang lembaga, dia gurai-gurai alih bata mentang ajalah abuya ni. Hana pura dia. Nah, anu mim du alif bata kaji teruk menang dah. Maka abuya mengangkat tangan biiznillah, semoga dengan izin Allah. Ternyata doa abuya akan gurai alih bata lah ke lagi yang lanjut lagi yang dan tuan. Mak ayah lu hantar lelaki lagi yang kondisi lu. Hantar lelaki. Karena bagi lon je ulamanya berat hal itu. Lebih raya tengok tanggungjawab buat Allah, lebih mangat je urang awam. Menyom salah nak puput dosa, sabuh dosa. Menyom kamu salah nak puput dosa dua bah. Kawin. Pakan dua bah. Gitanya mufum, pakan dah puput. Menyom urang awam kan mufum. Ya Allah Allah nak mufum, ya Allah nak kemah. Itu mahal. Lebih kuat je ke urang ya. Menang cara didik anak. Lu pertama alam daya halai 7 tahun ben paksa anak je ke ulama. Mau jadi apa? Pejabat. Pergilah. Pergi. Mau jadi apa? Menteri. Pergilah. Pergi sekolah. Ya, baik. Ketika ulama tak ada lagi, masyarakat mulai bingung. Di mana posisi bingung masyarakat? Dino masyarakat han mula hana patih le dengan ulama tu. Bukti. Lu kena tanya lah nak form yang betul nak form. Hari Valentine yang pajak. Puro Valentine, puro kasih sayang. Lu yang mau form Februari tanggai wallahi lu nak form. Kan yang kontes. Lu yang mau form bulan Februari tanggai wallahi lu nak form. Lu tanya tanggai padu. Kaji nak punya. Hari Valentine. Ya. Ternyata kita dibodohi oleh orang-orang barat. Bagaimana kita dibodohi? Umat Islam hari ini mulai dari timur, barat, selatan, bahkan di Indonesia sudah terbiasa dengan bulan Masehi. Hanali pakai kalender Hijriah. Kale bulan pun Masehi punan bulannya. Drone depu Januari yang arti. Tahu enggak Januari itu apa artinya? Nyong lakimah menyolon agak tegas lucu lakimah beritan. Cik meno ala luan. Januari itu apa artinya? Januari itu dalam bahasa Romawi Januarius. Dalam masa Romawi, Januari ini disebut Januarius atau Januari, sama lagi orangnya. Siapa Januari itu? Dewa Romawi yang punya dua wajah. Berarti katanya orangnya kai penget lewatnya. Ipruna katanya untuk hafal Dewa Romawi. Dewa Romawinya buka Google, buka Google tu. Tulis mentang Dewa Romawi Januari. Cik kala dua buah wajah dewanya. Gudih likut, guna likut. Maka di pekan Januari yang bulan pertama dan perpindahan tahun karena Tuhan orang Romawi punya dua wajah ke belakang tanda akhir tahun sudah mau sampai, punya wajah ke depan tanda awal tahun mau dimulai. Hari ini kita dibodohi. Datang anak-anak muda kita bakar mercon, balap-balap, duduk warung kopi, main Mobile Legend, nongkrong, kadang-kadang nongkrong truk pada malam. Waktu datang pekan nongkrong, pekan balap-balap, pekan jatuh mercon, tahun baru pak. Tahun
baru. Kalau begitu kondisi anak kita, sama artinya memerayakan dewa Romawi yang namanya Januarius. Rasulullah bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," siapa yang menyamai umatku dengan umat lain, fahuwa minhum, dia bahagian dari mereka. Tanpa disadari mak ayah anak katanya waktu tahun baru dia buat acara khusus. Apa acaranya? Nongkrong, angkringan nongkrong, kongkau nongkrong, enjoy, pulang, enjoy, asoy, tahu tu geboy betul. Bahasa awak ini kan. Hai duduk santai, pipi rokok, blow kopi. Bahkan ada yang pesta seks. Waktu ditanya, kenapa kau mengadakan itu? Tahun sudah merayakan Tuhan Romawi. Apa hukumnya? Kafir. Kok bisa kafir? Rasulullah sendiri yang bersabda, "Man tashabbaha biqaumin," siapa yang menyerupai umat lain, fahuwa minhum, dia bahagian dari umat itu. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati ya kan? Tanda ulama Hanafi. Ya. Ayo introspeksi diri. Ilun tabilun teringat bahasa Abu Tumin almarhum. Tengok yang penghancur urang Aceh sendiri. Nak dengar ceramah Nak dengar? Nak buka YouTube, nyana patih hafal tu. Yang penghancur kamunya orang Aceh, urang Aceh sendiri. Bagaimana menghancurkan orang Aceh? Mulai dari anak mudanya dulu. Bagaimana cara menghancurkan anak mudanya? Ciptakan ideologi. Apa itu? Rayakan tahun baru. Bagaimana cara merayakannya? Ayo kita balap-balap, nongkrong, hisap rokok, pulang, main PS, main cheat lah, judi. Mandran kira di Aceh hanya judi. Judi tahun baru. Bahkan kamu merumpok langsung hotel-hotel di Aceh merayakan pesta seks di malam tahun baru. Siapa pelakunya? Bukan orang tua, anakmu. Auzubillah min dzalik. Karena kamu hanya kekuatan, punya kekuatan mangat tak bubut laju. Dacok laju nyaw tak tumpong laju gede. Hanya lawanya kaham tu hak asasi manusia. Tak apa, salah kan tak apa bisa. Meramah. Hanya tak bubut dia. Tanda ulama mulai tak ada lagi. Nah, kau faham tak? Januari dari Pak siapa? Dewa Romawi. Siapa namanya? Januarius. Kah? Lehnya tak hafal Februari ni nama faham? Nama faham berarti pun Februari? Februari itu Februari masa Romawi dulu Romawi itu sebelum ada Nabi Muhammad, itu bulan Februari khusus urinang tubik yang khusus anak darah tubik. Ngapain? Menebus dosa. Bagaimana cara menebus dosa? Pesta seks. Inilah yang diajarkan oleh Yahudi Nasrani dengan hari Valentine. Introspeksi, jangan dibodohi. Kajut bitanya dibodohi lebih-lebih lewatnya. Tapi baiklah. Kiban cara katanya bicara undang nego, anu mulai jauh badayah le. Kirim badayah. Hana pun takut kirim badayah. Lu tengok tepi dayah, tanya nu drum jak menteri jak laju, nu jak tegulang laju, mu jak Amerika jak laju, begalah. Yang penting karena kekuatan dayah dalam dada. Februari hari Valentine. Alhamdulillah di Aceh hana lagi. Alhamdulillah hana ada. Alhamdulillah yang hana ada.
Tapi menyodoh langsung tak terjun nyono patih lejak ke dia kota. Dia terjun oleh drone langsung jak kalan pekan-pekan yang aja ni kalannya. Letat nama dia lagi. Hana perlu sebut. Banyak sekali kejadian yang seperti itu. Februari. Maret, Februari tu. Maretnya apa lagi? Mars itu apa? Dewa Romawi yang menyembahkan muprang yang dewa Romawi disebut Mars. Secara singkat Maret. Kabeh kita diajarkan dibodohi dengan bulan Maret, Februari dan seterusnya. Agustus. Kadang lahirnya usul baulang usul kaku tak boh juan Agustina. Nyu agam Agustiawan. Nah salah niku. Cuman baiklah lahir bulan Agustus tabuh nang Agustiawan. Agustina kan lahir nan Nail, Zainab, Khadijah lebih lucu. Ayah. Dan namu form Agustusnya puar ni. Agustus itu namanya Agustus Julius Caesar. Siapa nama asli? Ada tokoh Romawi pertama namanya Agustus Julia Caesar. Agustus itu anaknya Julia Caesar. Julia Caesar itu adalah orang pertama memimpin Romawi. Romawinya pula kamu nang form nya kam ramah deh. Kahek cerita Romawi nang form Romawi nya mak saboh nanggro, saboh kaum, saboh peradaban yang segelomna Nabi Muhammad. Dia awaknya na Tuhan cinta, Tuhan bengeh, Tuhan payuhbu, Tuhan jepi. Mandum na Tuhan awaknya. Nah pula Tuhan rindu, awaknya rindu Tuhan. Tuhan bumi, Tuhan langit, Tuhan miut, Tuhan itu, ledak Tuhan. Romawi. Maka diajarkan anak muda kita Agustus, Julinya adalah nisbah kepada nama Julia Caesar. Seorang tokoh Romawi pertama yang menyembah segala Tuhan. Hanali hancur hanali. Habis jadi dunia. Ya. Nah, inilah yang punya. Maka sebenarnya introspeksi diri, jangan sampai tertipu lagi. Esok tahun baru. Pulang Agustus, Julinya berarti dari Julia Caesar. Tolong. Hana file dulu, yang ke file itu. Ya? Aprilia. Nanan Aprilia. Nah, menyuna rencana kena boh, baik boh, menyuna kala kajut hanapu. Doa matang ya Allah ya Tuhan don nuju anu lun berkah. Baik boh nan Aprilia. Siapa Aprilia? Dewi Romawi. Kabe. Aprilia. Dewi Romawi. Hermes, nonton Hermes? Hermes. Hana putubut Pak Hermes, pokoknya hina dia Aceh. Tahu Hermes? Hermes itu dewa matahari orang Romawi. Munya don ungkapkan mendung kebodohan kita nyo, mendung ni ke mata. Ternyata hari ini kita dibodoh-bodohi. Bodoh. Nyo lun hina untuk lonjik tengku. Pakang di kita nyo kadang-kadang hana tak kalau ni le tak fai laju, tak amalkan laju, tak pajoh laju. Sana. Roloh anak kita ni. Ya kan? Juli, Aprilia benar. Januari, Februari, Maret, April, Mai. Maya. Nanti dengar nan Maya. Okey, yang inang nan ya.
Munyo kalah kajut lokal doa ba Allah, ya Allah, ni beri berkah atuk anak lon atau atuk mak lon. Tapi munyo meut dabuh nan maya balik. Bahkan Maya itu nama Dewi Tuhan orang Romawi. Kabeh ada ni. Ya. Nah, oleh karena itu ayah mak dan tuan hormati, kenapa rakyat Aceh sudah seperti ini? Kenapa? Pertama, ulama sudah mulai tak ada lagi. Yang kedua, mentungnya sisa ulama tapi hana tajali. Apa kata Rasulullah? Al-ulama'u misbahul dunya. Ulama itu lampu dunia. Mati ulama, matilah lampu. Mati lampu, semua orang tak nampak lagi. Tanda urang hana deuleh, hana nampak leh, habis kamandung anak muda kitanya dalam keadaan sesat dan menyesatkan. Sama kan? Nah, menyomenan ka jino menyohanju tanggungjawab dron tu didik anak leuh tamat SD mak ayahna kudu bak dayah.